Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Giri yang menanyakan terkait istrinya menggugat di pengadilan karena sudah ditalak. Ya. Alasan menggugat karena saya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Pertanyaannya, apakah seperti itu dibolehkan dan apakah poligami hukumnya bisa menjadi wajib seperti itu? Ya, ini ada dua isu ya. Pertama soal talak tadi. Dia sudah mentalak, istrinya sudah, ya berarti sudah jatuh tuh, ya kan. Yang kedua, apakah dengan jatuhnya talak walaupun ya tidak formal begitu menjadi sebab alasan bolehnya poligami lain, ya kan? Oh, tanpa ceraian, tanpa bentrok, ya juga poligami mah halal kan begitu. Jadi tidak dicampur adukan ya. Poligami itu adalah tentu ya cara lain ya untuk tentu memperkuat jaringan dan meluaskan jaringan keluarga. Kan dengan istri yang ada tentu sudah satu jaringan keluarga sendiri. Dengan ditambah itu makin luas. Nah, dengan motif itu apalagi untuk memperluas dakwah, ya tentu motivasi poligami adalah motivasi yang sifatnya islami, ya da'wi. Bagusnya minimum ya tentu pemberitahuan dengan ridhonya walaupun tidak dengan izinnya, karena susah ya kan. Ya udah ridho ya tidak lewat pintu belakang kan begitu ya. Jadi poligami hukumnya lain ya, prosesnya secara baik dan nanti kalau sudah terjadi kelolalah dengan adil, sebab orang yang tidak adil nanti akan dibangkitkan di hari kiamat itu ya badannya itu sedeng begitu kan, sedeng ke kanan ataupun ke kiri. Kenapa? Ya karena tidak adil waktu di dunia dia serong kanan atau serong kiri kan begitu. Ya Allah alam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Pras ya, yang menanyakan terkait talak juga ya. Pada suatu hari saya bercerita kepada istri ya tentang orang lain yang sudah melakukan talak ya. Tapi karena ragu ya takutnya talak itu jatuh ke istri saya, sehingga saya meminta rujuk kepada istri ya. Apakah dengan seperti itu sudah jatuh talak? Ya, ini tentu Bapak yang bertanya perlu menambah wawasan ya kan. Kalau tolak itu jatuhnya bitalafut dengan ucapan, ya. Plus sekarang ya tentu saja ada undang-undang perkawinan mengucapkannya ya tidak di rumah tapi di muka hakim pengadilan begitu. Kalau hanya di rumah ya secara syar'i jatuh. Artinya kan sudah bukan istri lagi, tetapi ya secara kenegaraan, administrasi, hak-hak privat itu belum legal. Sehingga kalau ada keperluan terkait dengan status nanti akan sulit karena diperlukan satu dokumen bukti ya kan. Jadi dua-dua harus diselesaikan kalau sekarang. Muslim dan warga negara kita ini kan begitu. Muslim yang taat dan warga negara yang taat juga begitu. Dalam pernikahan juga demikian, penuhilah aturan hukum syara'nya dan sebagai warga negara penuhi juga administrasi kenegaraannya. Jadi belum ya, kalau cerita tentang orang lain belum, karena belum ya menjadi tidak perlu ya rujuk ya, itu ya. Jadi udah itu masih sedia kala, hanya perlu ditingkatkan ini soal suasana yang lebih harmonis. Nah, itu saja ya, agar tidak hambar kan begitu ya. Kalau perlu ya ngajak keluarga ya rihlah ke tempat yang baik secara spiritual, secara sosial, begitu. Jadi mengubah suasana lah begitu ya. Ya, kalau soal talaknya belum ada sama sekali, karenanya ya belum perlu ya rujuk. Tapi ada keraguan ya salah, karena kurang tahu menjadi ragu. Nah, sekarang dikasih tahu itu belum ya kan. Nah, dan soal rujuk ini ya tidak perlu
ngasih tahu ke istri, kalaupun la qadarullah terjadi cerai, ya udah, setuju atau tidak setuju istri, saya rujuk ya. Udah jadi kan begitu. Kalau rujuk itu, iya. Iya. Ya, jadi demikian insyaallah. Baik. Jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Muhammad ya, yang menanyakan seputar talak juga ya. Saya mengucapkan talak ke istri sudah 2 kali ya, karena istri main chatting dengan laki-laki lain di Facebook ya. Maka saya ancam apabila masih melakukan chatting dengan laki-laki lain, apabila lewat WA, WhatsApp ya, maka saya akan jatuhkan talak 3 ya. Apakah talak itu masuk talak 2 atau talak 3 seperti itu yang ditanyakan? Ya, dengan apapun sebabnya, apakah chatting atau apapun begitu, telah 2 kali mengucapkan talak, yaitu 2 ya. Lalu disertai ancaman, nih sekali lagi ya OTT ya, tangkap tangan begitu kan, istilah OTT kan. Nah, maka akan dijatuhkan talak 3. Tapi itu tidak terjadi kan, berarti kan tetap dalam 2 munasabah pengucapan. Ya 2 saja. Statusnya masih tolak roj'i. Ya bisa dirujuk. Yaitu rujuk dengan ucapan, ya saya rujuk, ya sudah jadi begitu. Dan pihak istri tidak ada hak untuk menolak begitu kan, atau tidak perlu, hanya saja untuk amannya ya. Kalau seseorang terlanjur tersiar ya, tersebar berita, oh sudah cerai nih, sudah pisah ranjang kan begitu ya, lalu rujuknya ya silent begitu, itu kan akan fitnah jadinya. Wah ini kok kumpul lagi nih padahal sudah pisah. Nah, ini kan jadi fitnah, nggak baik. Maka supaya tidak jadi fitnah, ya bagusnya dipanggil lah orang tua atau siapapun, saya rujuk. Udah begitu ada saksinya. Itu untuk menghindari fitnah saja, karena fitnah itu akan tentu sangat mengganggu ya suasana rumah tangga yaitu. Nah itu kan jadi fitnah, nama begitulah. Lalu bagaimana ke keluarga, ke anak gitu kan. Makanya janganlah masuk ke wilayah yang mengundang sengketa fitnah itu ya. Tapi statusnya ya dia masih tolak roj'i ya, belum talak 3 belum ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Hena yang menanyakan terkait masa idah ya. Bolehkah sebelum masa idah 4 bulan 10 hari anak keluar rumah karena kerja, suami sudah meninggal 40 hari yang lalu, seperti itu? Ya, tinggal di rumah itu ya, dalam iddah roj'iyah ya. Kalau ini kan iddah wafat. Nah, kalau dalam iddah roj'iyah yang 3 kuru atau 3 bulan itu, 3 kali suci, itu kan karena ada hak suami di situ. Tuh, kan statusnya masih istri, ya. Ya, jadi dalam 3 kuru itu ya karena masih fi dhimmah zaujiyah istilahnya, dalam payung ya suami istri, maka ya sebagai istri ya tidak elok ya dia keluar begitu saja kan. Nah ini jadi untuk memenuhi hak ya sebagai suami. Kalau sudah lepas 3 kali kuru kan status sudah bebas, dia boleh keluar karena sudah di luar dhimmah zaujiyah istilahnya. Nah ya, sedangkan iddatul wafat 4 bulan 10 hari tidak ada dhimmah di situ ya kan. Walaupun tentu syariat mengatur 4 bulan 10 hari mungkin ya untuk memastikan tidak ada hamil ya kan, bisa saja. Sebagian ulama menangkap hikmah ya pastikan bahwa rahimnya
ya kosong kan begitu. Dengan 4 bulan 10 hari itu tidak ada tanda-tanda hamil. Sebab kalau ada tanda-tanda hamil dia masih harus menunggu lagi, yaitu sampai wiladah nanti kan panjang, itu karena hak nasab ya begitu. Jadi kalau tidak, maka apalagi ada keperluan yang mendasar, yaitu soal cari nafkah ya kan, berarti kan sabab yang ma'ruf ya tidak dosa lah, tidak berdosa. Si ibu bisa keluar tentu dalam jarak yang aman, apalagi sekarang ya kan, ya aman sosial, aman moral, dan aman juga kesehatan kalau sekarang. Ya kalau bisa dalam ruang lingkup dan jarak aman dan cara aman, silahkan begitu insyaallah. Jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Giri yang menanyakan terkait istri saya gugat cerai, saya pertahankan di pengadilan Mahkamah Agung. Apakah saya zolim? Ya, ini ke Mahkamah Agung ya, mungkin ada unsur pidana atau apa begitu kan. Kalau gugat cerai, khulu itu kan melalui KUA, itu kan diproses ujungnya di PA, iya kan? Ya bukan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung ya kan? Tinggi banget. Tinggi banget itu, mungkin banding ya kan? Oh iya, itu masalah itu bisa diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama kok kan. Kalau istrinya gugat cerai, kalau sudah cukup alasannya, dilihat dokumen sigatut ta'liq bla 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 bla, terbukti memang ada ya kan faktor yang ya mendukung ya kan suaminya itu telah ya sesuai dengan sigat ta'liq, kalau ini kan begitu. Nah lalu istri saya tidak ridho, tidak ditanya, tidak ridho, lalu ya dan membayar iwad ya kan, jadi syaratnya terpenuhi secara administratif, tinggal sekarang tentu pengadilan agama yang akan memutus pernikahannya, berarti kan tafriq ya, dipisah kan begitu, dengan namanya tolak tebus ya sudah pisah, itulah wilayah atau otoritas pemerintah di situ kan, bisa menyatukan, bisa memisahkan. Di sini udah tidak bisa dandani nih, udah nggak bisa bertahan, ya sudah, daripada berantem terus, nah kan begitu, udah berarti kan ukhuwah Islamiyah terganggu kalau berantem terus tuh, ya udah dipisahkan saja, toh setelah pisah saja, nanti rujuk lagi kapan-kapan kan begitu. Tapi marhalah ini ya stop dulu, barangkali masing-masing akan mengintrospeksi diri kan begitu ya, bukan qat'ur rahim juga. Jadi talak itu jangan dipahami memutuskan silaturahim, tidak. Iya, itu kan memutuskan zimmah, ikatan suami istri itu saja. Kita bukan dengan saudara suami istri saja silaturahim kan begitu. Jadi itu perlu dipahami ya, tetap silaturahim itu wajib dijaga ya kan, dan qat'ur rahim itu haram, dosa besar, apalagi terhadap mantan ya kan begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arianto yang menanyakan terkait teknis mentalak seorang suami kepada istri. Apakah harus face to face ataukah boleh dengan surat ataupun telepon? Ya, lagi-lagi kalau untuk nikah saja ya kita harus betul-betul ya cermat ya tentang kelengkapan syaratnya, arkannya kan begitu. Apalagi untuk bubaran ya kan. Ya, ini harus lebih cermat lagi ya kan. Walaupun ada ketidakpuasan, marah ya tidak bisa, ya udahlah pakai WA saja atau video call ya itu tentu para ulama itu lebih ya wanti-wanti dan hati-hati dalam masalah cerai ketimbang masalah kemudahan nikah.
Jadi nikah itu dimudahkan, justru lebih berkah ya rumah tangga itu aisaruhunna mu'natan. Istri yang lebih memberikan kemudahan, ya itu. Jadi itu adalah insya Allah lebih berkah. Jadi intinya untuk mudah untuk nikah, arahnya itu dipermudah begitu ya. Sedangkan untuk cerai arahnya itu ya dipercermat, kalau bisa ya kalau ada pilihan yang ini pilihannya tidak bubar, kalau ini bubar, ulama akan memilih tidak bubar dulu begitu. Misalnya bagaimana kalau talak 3 dengan satu ucapan di satu majlis, kamu saya cerai 3 kali. Nah ini kan menjadi perdebatan. Tapi kalau kemaslahatan keluarga ini lebih pada pendapat bahwa ini tidak jatuh, kalaupun jatuh ya 1 kali saja. Itulah yang lebih kuat. Repot kalau udah talak 3. Nah itu, walaupun itu talak 3, tapi ulama tidak sependapat dengan jatuh 3. Ya walaupun jatuh 1 aja. Toh nanti kalau mau juga ya nanti lagi kan talak lagi. Jadi pada 3 kali kesempatan yang berbeda begitu. Jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan terkait fikih keluarga telah dijawab. Untuk itu kita terlebih dahulu untuk break. Kita lanjutkan di season berikutnya. Assalamualaikum.